Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu soleh dan soleha? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Septi Erisa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, pembelajaran kelima tentang Rasulullah idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi si'ni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun kompetensi dasarnya 3.12 tentang memahami kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah mengamati poin-poin, peserta didik dapat menganalisis kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan baik. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel, yaitu sifat Yahuda. Kemudian Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Saat Daud remaja, terjadi peperangan antara Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut berada di tengah-tengah Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Dengan memilih 700 orang prajurit, salah satunya yaitu Daud. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kerajaan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Daud adalah orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan beribadah, yaitu sholat malam. Kemudian beliau puasa separuh tahun, seperti puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Kemudian banyak amalan saleh lainnya. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, yang pertama mempunyai suara yang merdu, dan apabila Nabi Daud bernyanyi atau membaca isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Yang kedua, dapat melunakkan besi dan dapat membuat baju dari besi. Adapun pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara emas. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Adapun hikmahnya, yang pertama adalah hendaklah mentaati pemimpin yang membela agama Allah. Yang kedua, memiliki sikap berani dan percaya diri. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Dan yang kelima, senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.